Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah, salatan wassalaman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para sesepuh, semua yang hadir, semoga dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, keluarga, anak cucu, rezeki, pekerjaan diberkahi, dimudahkan oleh Allah. Tentunya bahagia dunia, bahagia akhirat yang kita harapkan. Hidup di dunia ini, kita sebagai manusia mengalami suka duka, mengalami kemudahan dan kesulitan, mengalami naik turunnya rezeki, mengalami sehat dan sakit, bahkan mengalami menderita dan bahagia. Akan tetapi manusia itu yang paling hebat adalah bahagia dalam keadaan sulit, bergembira dalam keadaan menderita, bersyukur dalam keadaan musibah. Itu paling sulit. Karena kalau nikmat terus selama hidup, tidak ada sakitnya, mungkin jarang. Selama hidup tidak punya masalah, insya Allah kok enggak, pasti ada masalah. Yang paling sulit adalah bergembira ketika ada musibah, bersyukur ketika ada ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini mempunyai akal, mempunyai nafsu, tapi juga mempunyai agama. Kalau kita ini hanya mengandalkan akal, negara yang cerdas, yang pinter,
seperti Eropa, Swedia, itu orangnya pinter-pinter, akalnya pinter-pinter, teknologinya pinter. Tapi Swedia itu negara yang dilegalkan bunuh diri. Bahkan di sana ada kantor pelayanan bunuh diri. Kantor, sebuah lembaga melayani pendaftaran bunuh diri. Jadi kalau orang stres, orang imannya tidak kuat, masuk ke sana, mau bunuh diri, daftar, mengisi formulir, memilih bunuh dirinya pakai setrum, pakai tembak, pakai racun, ada formulirnya, ada pendaftarannya. Dan itu negara yang paling maju, Swedia. Pinter, akalnya pinter, tapi tidak punya iman. Akhirnya melegalkan bunuh diri. Kemudian ada lagi orang yang punya nafsu. Orang yang punya nafsu itu memang berat. Saya pernah mempelajari sebuah buku berjudul Dabbul Hawa, mencela hawa nafsu, karya Ibnul Jauzi, tentang tragedi cinta. Jadi satu kitab itu mengupas panjang lebar tentang tragedi cinta. Di sana dijelaskan ada seorang laki-laki bernama Soleh. Soleh ini muadzin masjid. Orangnya rajin adzan di masjid, tidak kurang 40 tahun. Adzan di masjid itu 40 tahun. Suatu ketika dia adzan di masjid di atas menara, lewatlah di bawah menara itu perempuan cantik. Di bawah menara itu lewat perempuan cantik. Soleh ini yang adzan 40 tahun tertarik, turun dari menara menemui perempuan cantik itu dan niat mau mengawininya. Ternyata perempuan cantik itu beda agama, bukan Islam. Akhirnya Soleh ini rela melepaskan Islamnya. Dia murtad, keluar dari agama Islam demi cinta. Setelah 40 tahun mengumandangkan azan, akhirnya dia menemui orang tua perempuan itu dan dinyatakan mengawini dengan cara yang bukan Islam. Disuguhi khamr, disuguhi apa? Minuman keras dan daging babi. Islamnya dilepas, minuman khamr,
makan daging babi. Begitu fly, dia mabuk, dia naik di loteng rumah perempuan itu, sampai di atas loteng dia terjatuh dan tewas. Jadi belum sampai berbulan madu, belum sampai menikmati cintanya, agamanya hilang, minuman keras dilakukan, makan daging babi. Oleh keluarga perempuan itu, orang yang bernama Soleh ini dibuang di tempat sampah. Nah, ini orang beriman, adanya 40 tahun, tapi karena hawa nafsu agamanya hilang. Jadi berbahaya, mengandalkan akal berbahaya, mentuhankan hawa nafsu juga berbahaya. Maka tinggal satu yang membawa keselamatan manusia adalah agama. Adalah agama. Di sini agama yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan berbagai sebutan dan spesifik kelebihan, di antaranya din. Apa? Din itu agama. Ada din yang artinya taat, taat kepada Allah, itu juga din. Agama juga din. Orang dengan agama, Masya Allah, dengan agama itu orang yang merasakan nikmatnya agama. Saya pernah dengar ya, waktu Pak Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, dimintai nama Masjid Institut Teknologi Bandung. Kan kampus yang ada masjidnya pertama di Indonesia itu ITB, yang setahu saya ya. Jadi kampus yang punya masjid pertama di Indonesia itu Institut Teknologi Bandung, zaman Pak Karno. Panitia masjid itu menghadap Pak Karno. Pak Karno kasih nama, karena ini teknologi dan sahabat Nabi yang ahli teknologi membuat parit dalam perang adalah Salman Al-Farisi. Karena Salman Al-Farisi itu sahabat Nabi, ahli teknologi, merancang parit ketika Rasulullah perang Khandaq, perang parit. Maka Pak Karno mengusulkan Masjid ITB Masjid Salman. Ceritanya, maka diabadikan sampai sekarang Masjid Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini ahli teknologi, berarti secara akal cerdas,
tapi luar biasa taatnya agama. Ada yang mengatakan umurnya itu lebih 200 tahun. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orangnya yang ahli ibadah, orangnya zahid. Zahid itu tidak kedunya, orangnya wirai, menjauhi haram, menjauhi syubhat, orangnya ikhlas. Luar biasa. Salman Al-Farisi namanya diabadikan menjadi nama Masjid Salman ITB. Kemudian ini berkahnya orang ahli ibadah dalam agama. Nyai Maimunah, tokoh-tokoh agama ya, ini agama itu membawa berkah. Nabi kita punya istri namanya Maimunah. Di Arab Saudi pernah mau dibangun jalan tol. Kalau istilahnya Menteri Perencanaan Pembangunan, Wuzaratul Takhtid, Kementerian Perencanaan, Wuzaratul Takhtid ya. Salah satu jalan tol itu terpaksa harus membulldozer, menghilangkan, menghancurkan kuburan istri Nabi yang bernama Maimunah. Karena itu persis program jalan tol kena nanti itu makam istrinya Rasulullah SAW, orang yang salihah, ahli ibadah, ahli agama, ummul mukminin, orangnya berkah, akan di bulldozer, akan dihancurkan kuburannya menjadi jalan tol. Rencana besok misalnya, besok akan dihancurkan kuburan itu. Malam ini menterinya itu didatangi oleh Siti Maimunah dalam mimpi. Dalam mimpi istri Nabi SAW Maimunah radhiyallahu anha mendatangi menteri tersebut dengan mengatakan, wahai menteri, kalau saudara menghilangkan kuburan saya ini istri Rasulullah, kok beraninya Anda menghilangkan kuburan saya? Besok hari kiamat kamu tidak ditolong oleh suami saya. Besok hari kiamat, awas, tidak ditolong oleh suami saya. Akhirnya menteri ini ketakutan. Dan subhanallah, untungnya menteri ini kok masih percaya kualat. Biasanya lah gak percaya kualat, ini kok percaya kualat. Akhirnya menteri ini membatalkan, membongkar, menghancurkan makam Siti Sayyidah Maimunah, dan jalan tol tetap dibangun, makam Siti Maimunah tetap dibiarkan, tidak jadi jalan tol. Ini berkahnya orang yang ahli agama, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokahnya. Contoh ketiga lagi, ada seorang ulama bernama
yang sangat terkenal, Imam Bukhari. Imam Bukhari ini maha gurunya ulama ahli hadis dunia. Kalau tidak ada Imam Bukhari, rotasi ilmu agama Islam tidak berputar. Kira-kira begitu. Karena putaran ilmu itu kan Quran dan hadis. Agama Islam itu berputar ilmunya melalui Al-Quran dan Sunnah. Dan siapakah maha guru dalam hadis? Al-Imamul Bukhari, orang Uzbekistan, bukan orang Arab, orang Uzbekistan, pernah menjadi jajahan Uni Soviet. Al-Imamul Bukhari, Masya Allah, beliau ini luar biasa ahli hadis, mengumpulkan hadis dalam Sahihul Bukhari, ribuan hadis, tidak kurang sekitar 6.000 hadis, lebih, mungkin lebih. Imam Bukhari itu ketika meletakkan satu hadis dari 6.000 itu supaya barokah, per hadis beliau sholat 2 rakaat. Jadi meletakkan satu hadis, sholat 2 rakaat. Jadi kalau 6.000 hadis, beliau sholat itu saja dalam proyek Sahih Bukhari aja 12.000 rakaat. Maka maha ilmu, maha gurunya para ulama, diabadikan keberkahannya sampai sekarang. Karena apa? Agama itu dinikmati. Agama itu dinikmati. Contoh ketiga, Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, beliau mengajar agama. Ini contoh orang yang bahagia dengan agama. Mengajar agama, kebetulan bidang studi hadis. Ketika mengajar digigit kalajengking, tidak kurang dari 16 gigitan, dibatuk oleh kalajengking ketika beliau sedang mengajar sejarah Rasulullah SAW, sedang menyampaikan sabda Rasulullah, sedang menyampaikan perilaku Rasulullah, sedang menyampaikan fatwa-fatwa Rasulullah. Karena saking hormatnya dengan Rasulullah, beliau mengajar itu digigit kalajengking 16 kali dan tidak berhenti mengajar. Ini kira-kira kalau kita gimana ini? Ini orang agama dinikmati betul. Ini dalam wilayah fisik, dalam wilayah apa? Fisik. Belum lagi agama dalam wilayah mental. Menikmati ajaran Rasulullah SAW dalam wilayah mental, dalam wilayah jiwa, dalam wilayah akal, dalam wilayah batin, lain lagi itu. Orang bersyukur kepada Allah itu memang kadang tidak bisa dilogika, gak masuk akal. Ada orang gaji per bulan 10 juta, 10 juta per bulan, dengan keadaan
keadaan banyak ujian, tapi per bulan 10 juta dengan gaji per bulan 1 juta tapi mulus tanpa ada ujian. Lain itu 10 juta baru diterima 10 juta, istri sakit, orang tua opnam, anak opnam. Yang 1 juta tidak punya kebutuhan apa-apa. Lain nikmatnya beda. Ada orang senengnya itu umrah sampai tetangganya itu mau jagong, mau tile umrah sungkan saking kerepe umrah. Tapi orang ini tidak pernah bayar zakat. Zakat tidak pernah. Hutang dengan orang nggak pernah dibayar. Cuma umrohnya sering, nggak pernah bayar hutang. Yang satu sergep nyari rezeki halal, hutang selalu lunas, tapi nggak pernah sholat. Nek saya mau sholat umroh, utang ratau bayar. Yang kedua ini nek bab duit jujur, tapi ratau sholat. Yang satunya lagi, orangnya ini sergep sodakoh, rezekinya halal, suka tahajud, tidak pernah subuh. Senengnya tahajud, tapi tidak pernah subuh. Pokoknya qiyamul lail, terus qiyamul lail, sholat duha, pokoknya waqiah dibaca, tapi yang enggak duhur, enggak subuh, enggak asar, enggak pernah sholat. Senangnya puasa Senin, enggak pernah Ramadan. Ada orang, ada, memang ada Pak, ada. Jadi dia ini menikmati agamanya itu karena ada kepentingan. Surat Waqiah tujuannya untuk melancarkan LPG-nya, karena dia jual LPG. Surat Waqiah untuk melancarkan warungnya, surat Waqiah untuk melancarkan usahanya. Di luar itu enggak. Dia pernah dengar kalau qiyamul lail apa itu matrodatun lidah, orang ibadah malam itu mengusir penyakit. Kebetulan dia punya penyakit, dia sakit, sergep qiyamul lail, subuhnya enggak, karena tujuannya mengusir penyakit. Saya pernah nginep di rumah orang punya WC, kolah, jeding dan sebagainya. Tulisannya itu Umar bin Khattab semua toilet itu ditulis di Umar bin Khattab semua. Karena apa? Dia dengar Umar itu ditakuti setan. Dan WC toilet itu kan tempat setan. Maka daripada saya bingung-bingung, sudahlah WC-nya tak tulisannya Umar bin Khattab semua, biar setannya lari. Ada orang seperti itu. Jadi memang
orang menikmati agama itu ada kadang kepentingan. Nyungun sewu. Orang sowan kiai itu kan ada orang tuh dosanya takut diketahui kiai, ada. Tapi diketahui Allah nggak takut. Dengan kiai sungkan, ada. Ewuh dengan kiai. Ajrih karo kiai wedi. Tapi dengan Allah nggak wedi. Ada. Jadi kalau dengan kiai itu masya Allah. Sering saya menjumpai orang jenis seperti ini, lebih takut pada manusia daripada Allah. Dan itu kata Al-Quran secara kejiwaan ini hipokrit, munafik. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. La antum asyaddu rahbatan. Sungguh kamu sekalian lebih ditakuti di dalam hati mereka daripada Allah. Dan ini orang munafik, lebih takut manusia daripada Allah. Ini agamanya kadang-kadang kelihatan agamis, tapi kelihatan agamis. Soal kiai, nyucup kiai, kalau salaman dengan kiai itu dibolak-balik sampai kiai pegel tangan, bolak-balik. Kadang sampai keceklik barang ini, bolak-balik. Ini orang seneng, tapi orang ini sebetulnya bermasalah. Masya Allah dengan kiai lomo, ngasih uang kiai, tapi orang ini makan uang yayasan, dengan aneh. Makan uang masjid, makan uang organisasi, tapi lomo dengan kiai, ada. Maka kiai harus hati-hati. Memang ada. Saya sering ketemu orang yang seperti itu ya. Jadi, bahkan saya pernah ketemu kiai cerita ke saya pribadi, pernah suatu saat mengadakan haul dibantu oleh orang kampung klopo, ngertos klopo klopo sak kol contang, satu kol contang. Matur suwun sangat. Ternyata klopo itu curian semua, tapi disumbangkan ke kiai. Ada. Jadi memang menikmati agama itu kadang orang tuh berkepentingan ya. Oleh karena itu kita sekarang ada 3 poin bagaimana kita ini merasakan agama tiap hari. Agama itu menjadi kebutuhan kita, menjadi qutul qulub. Apa qutul qulub? Gizi hati. Menjadi toharatul qulub. Kalau qutul qulub itu nama kitab karya Abu Thalib Al-Makki. Menjadi toharatul qulub, kesucian hati, karya Abdul Aziz Ad-Darini. Menjadi apa itu tanwirul qulub, karya Al-Qurdi, menyinari hati. Menjadi tibbul qulub, kedokteran hati, karya Ibnu Taimiyah. Ada tibbul qulub, tanwirul qulub, toharatul qulub ya. Bagaimana? Ada 3 poin bagaimana agama itu menjadi kebutuhan kita dan kita rasakan. Begini, 1, innallaha ma'ana. Rasakan Allah itu bersama kita. Innallaha ma'ana.
rasakan Allah itu bersama kita. Biasakan mengucapkan innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Nanti hilang kesedihan. Karena Al-Quran mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Itu camkan dalam hati kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi kita enak, Masya Allah, naik turun mesti itu. Ada orang nyalon DPR, ya cukup banyak energi yang keluar. Ada orang nyalon bupati, cukup banyak energi yang keluar. Bahkan ada orang itu tidak nyalon, kok keluar energi? Ya ada. Oh, tidak nyalon, keluar energi. Ada. Memang kalau kita kembali kepada Allah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita, kita itu enak. Ngadepi macam-macam itu enak. Sebab tanpa sedih, insya Allah enggak. Dunia ini kelihatan tidak ada yang mulus ya. Mulus selama hidup, tidak ada sedih, insya Allah tidak ada. Suatu saat ada sedih, ada gembira itu pasti ya, insya Allah. Cuma kita ini camkan la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Jadi keadaan musibah, keadaan menderita, Masya Allah, Masya Allah, kita nggak nyangka ya, nggak nyangka seperti Indonesia ini dianugerahi Allah, diberi negeri yang aman. Indonesia ini termasuk negeri yang bagus, pengamalan agama bagus, orang seneng ngaji itu terbanyak di dunia ini termasuk Indonesia. Seneng ngaji, seneng kumpul-kumpul orang baik, itu Indonesia. Bahkan sering seneng ngekholi ulama, ngekholi wali, bahkan kuburan gak jelas-jelas dikholi. Yo ning Indonesia kuburan gak jelas dikholi. Bahkan saya pernah menghadiri khol kuburan, setiap ganti panitia ganti nama, yang dikholi itu namanya ganti. Tahun ini Syekh Abdul Rahman, besok ganti panitia Abdul Qadir, besok ganti panitia Abdul Salam, jadi ganti. Bahkan saya dapat cerita ada satu desa kuburannya itu 2, walinya 1, kuburannya 2, RT sini dan RT sana, tapi dikholi 2 kali. Panitianya tidak cocok, saingan ngekholi, sana ngekholi, sini ngekholi, kuburannya 2, walinya 1. Kata yang kedua saya dengar, dulu memang walinya di sana, nggak kerasan pindah sini gitu. Nggak kerasan, maksud ada wali ini kuburan nggak kerasan dulu, pindah sini katanya. Itu ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini seneng agama sampai gak masuk akal nih. Seneng sama agama itu, seneng. Betul orang Indonesia seneng Indonesia ya. Quran itu ya, Masya Allah, di Indonesia itu
Quran model apa aja dicetak, dibeli. Quran digital beli. Quran lengkap dengan tajwid elektrik dibeli. Quran ada suaranya makhraj dibeli. Yuk gak tahu diwaca ditukar tuku terus. Itu di Indonesia loh Pak. Ya gak eman, pokoknya beli. Rukoh ganti macam-macam, rukoh macam-macam dibeli, nggak pernah sholat pokoknya beli rukoh terus. Jadi orang Indonesia ini wong iki ayem, hal-hal yang berbau agama itu taat, cuma taatnya itu juga aneh. Yono sing taat tenanan, yono sing ora, maksudnya ya kayak mau iku. Maka janganlah ditingkatkan, jangan bersedih, Allah bersama kita. Yang kedua, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah itu sungguh dengan mirsad. Mirsad itu alat mengintai, CCTV itu mirsad, radar itu juga mirsad. Cuma Allah nggak butuh radar, Allah nggak butuh CCTV. Inna rabbaka labil mirsad, semua gerak-gerik kita, perilaku kita, perbuatan kita diketahui oleh Allah. Ojo terus takutnya sama KPK. Malaikat sudah ada di sebelahnya sebelum KPK. Jangan takut dengan KPK-nya dulu, malaikat itu sudah nyatet. Sebab begini, ada orang sukanya ini uang halal dan sodakoh, sholat 5 waktu. Tapi dia tuh punya dosa yang sangat rahasia, yang nggak terasa dia dosa besar, yaitu dalam hatinya dia merasa orang yang paling baik. Itu nggak terasa, dia merasa dia itu orang yang paling baik, tapi memang dia orang baik. Kemudian dia memandang orang lain itu banyak kekurangan karena dia orang baik. Sholatnya tekun, sodakonya baik, ibadahnya baik, tapi hatinya ini keruh, hatinya ini kotor karena dia kalau ada orang yang nggak sholat, dia menghina, dalam hatinya itu meremehkan, ini orang jelek. Memang orang nggak sholat itu jelek, tapi jangan sampai kita itu menghina, jangan sampai kita itu dalam hati merasa kita ini lebih mulia daripada dia. Melihat orang yang banyak kekurangan, dia meremehkan. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu pernah punya santri, dia itu berjalan dengan Nabi Isa di tengah panas tapi dipayungi awan mendung. Jadi berjalan, misalnya Nabi Isa belok kanan, mendungnya ikut belok kanan. Nabi Isa belok ke kiri, mendungnya ikut ke kiri, ngikuti Nabi Isa dan satu santrinya tadi. Tidak lama kemudian ada orang lewat kepingin nunut. Memang orangnya bukan orang baik. Wah kok pino cah melaku panas-panas ditutno mego, ditutno mendung, adem, payungan terus. Pino aku tak nunut. Orang
awam nunut diusir sama santrinya Nabi Isa. Loh, kamu kok mau nunut? Kamu itu siapa? Ini kelasnya nabi dan wali. Nah, Nabi Isa nabi, saya wali. Wali kota aja nggak bisa loh. Ini kelasnya nabi dan wali. Loh, kok kamu mau nunut? Kan meremehkan. Akhirnya begitu meremehkan, mendung ini, awan mendung berubah arah, ikut orang yang diremehkan tadi. Jadi Nabi Isa jalan, mendung itu tidak bisa dikejar oleh santri yang meremehkan tadi, malah diikuti bersama orang yang diremehkan tadi. Kewaliannya berubah, pindah. Itu sulitnya orang baik merasa lebih baik daripada yang, apalagi ini orang yang tidak pernah urun, banyak usul. Loh, ini repot. Usal-usul gak tahu urun. Ada orang seperti ini. Ini malah merepotkan dunia, Pak. Merepotkan dunia. Banyak usul, gak pernah urun. Ini kata Al-Quran. Ini orang pengamalan agamanya sulit. Jadi dalam Al-Quran disebutkan yalmizunal alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Ada orang sedekah banyak, dia komentar, wah nyumbangi masjid dari wakih pamer gitu. Tapi dia nggak nyumbang, komentar, nyumbang masjid dari 50 juta kepengen dipuji orang. Engko nek ana sing nyumbang sithik mau 50.000, dia komentar lagi, lah iya nyumbang kok mau 50 alung ora, nyumbang kok 50.000, nek gak duwe ya wis ate dipeksakno, alung gak usah nyumbang. Daripada nyumbang ora ikhlas, mending gak nyumbang tapi ikhlas. Ada. Daripada nyumbang ora ikhlas, mending ora nyumbang tapi ikhlas. Masa ono ora nyumbang ikhlas. Jadi orang seperti ini senengannya itu salusul, tapi tidak punya kontribusi. Ini orang banyak dosa, terutama lidahnya banyak dosa. Ada lagi, ini diawasi oleh Allah terus. Nyun sewu ya, ini terutama bapak-bapak suka nyetatus. Kalau ibu-ibu kan tidak pernah berhenti, suka nyetatus negatifnya orang. Ini kan mimma kasabat aidihim, mimma katabat aidihim. Itu kata Al-Quran celaka bagi mereka yang sering menulis keburukan di TikToknya, di Instagram, di Facebooknya, menulis keburukan, kata Al-Quran celaka. Di Facebook status misalnya ya, ada ustadz khutbah kedawan, lu kok baru turun masjid status khutbah kok koyok film India, gimana nih?
khotbah kok seperti film India, saking dawa nih. Film India kan 4 jam ya, film India berapa jam? Film India kan 4 jam biasanya, 4 jam lah kok khotbah kok dipadakno film India. Lah ini orang tangannya celaka lagi, baru nggak cocok sama mertua, ujuk-ujuknya status mertua orang kaya wong, mertua orang kaya wong lho. Lah piye terus kaya apa? Ini orang dosa gitu, karena tangannya ini dosa. Ada lagi nggak cocok dengan tetangganya, status lagi, tetangga usil, tetangga apa kan enggak. Nah ini seperti inilah Allah mengawasi itu dosanya tangan. La tahzan innallaha ma'ana inna rabbaka labil mirsad. Biar kita merasakan agama. Yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa kafa billahi waliyan kafa billahi nasira kafa billahi wakilan. Kan banyak kafa billahi itu. Kafa billahi waliyan, cukuplah Allah akan menolong kita. Kafa billahi hasiba, cukuplah Allah akan membalas kita. Kafa billahi wakila, cukuplah Allah kita berserah diri kepadanya. Nah ini kita rasakan agama. Nuwun sewu, memang wonten Pak warung laris terus gak payu sebab didukun no musoy, memang ada. Tapi jangan langsung berprasangka didukun no. Sebabnya apa? Yang satu ini memang jarang dongo Pak, jarang dongo. Sego pecel sepiring, begedel 1, teh panas 1, 15.000, begedelnya 7.000 yang besar, nasinya 5.000, pecel, tehnya 4.000, normal 15.000. Tapi wongnya gak tahu dongo, cuma normal. Lah yang satunya itu dongo terus, sego pecel sepiring, begedel setunggal, pinten Bu? 100 kali dosa dikuwentel. Lah ya sego pecel sak piring, begedel siji, teh panas siji, 80.000. Mbok wacakno donga terus, sesuk gak ono balik, gak ono tuku neh. Sebab kelarangan pepeh warunge iku mau sing mbok delok mobile, kowe sing di warung mbok delok mobile kok tulisane Plat Bali niki putih Plat Bali niki. DK. Wah, plate kok Bali cah. Kuentel wae. Sego pecel 1, begedel 1 berapa? 80.000. Mobilnya plate DK orang Bali aja kok. Kok kuentel. Begitu keluar dari warung donga, muga-muga sak teruse ora payu. Karena kita ini aneh Pak, tidak istiqomah, buat harganya tidak istiqomah.
tidak istiqomah. Istiqomah karena apa? Allah yang mencukupi nanti. Kalau kita buat harga istiqomah nek 7.000 ya 7.000 terus, paham nggih? Nek 8.000 terus, nek mbok kentel wong regane mbok kentel, sakit orangnya itu, pasti sakit. Lho kula niku nate pecel lelene siji-siji wong telu, lho kok 350 seko lele 3 Pak, lelene siji-siji, teh siji-siji pinten Pak? 350. Iki wong nglindur apa piye? Ha oke. Loh, jangan asem Pak, jangan asem kacang sama kangkung. Pinten Bu? 450.000. Loh jangan asem kok 450.000. Dia pakai kalkulator, tak. Sebetulnya dia nggak nobel apa-apa, coba ngini tok, nggak nobel apa-apa, terus ngomong 450. Ini orang nanti berkahnya dicabut oleh Allah. Karena apa? Nyakiti pembeli. Jangan ya, nanti dicabut barokahnya. Termasuk, nah ini termasuk, jangan membanggakan anak ya, tidak baik. Nanti anak itu kasihan, kedepannya kurang bahagia karena terlalu banyak dipuji. Kalau dijelek-jelekan juga nggak boleh. Banyak dipuji dan dibanggakan, akhirnya anak ini malah nggak bahagia karena sudah terlalu cukup disenangkan dengan pujian. Anaknya ini juara 1 posting, wisuda posting, dapat apa posting, mamerkan ke orang-orang, jangan, tidak baik. Itu nanti ada penyakit namanya penyakit ain, penyakit dilihat orang, itu bahaya sekali. Yang ngapunten nggih, tidak logis sebetulnya, tapi itu fakta, bisa memperpendek umur anaknya itu. Itu banyak datanya. Anak yang dibangga-banggakan, dilem-lem, disanjung-sanjung karena juara, karena prestasi, S1, S2, S3 sampai kanyeben, kebanyakan S. Kebanyakan S itu sampai apa? Kanyeben. Lah S apa aja dimakan semua, sampai 3 kali S, kanyeben. Ini orang akhirnya repot ya, karena sering banggakan, kasihan. Jangan. Terus lagi membanggakan besan, urung apa-apa besane wis disanjung-sanjung. Bagi besanan kali pundi Bukaji Jogja. Lah sing mobil iya iku mobile besanku, mobile ono 6. Slepe loro. Di mall. Wis umroh ping 3, kaji ping 4. Dibangga-banggakan. Lah rencana Bukaji ini ngundang mantu berapa orang yang undang? Spektakuler, 1.000 orang yang diundang. Entek 200 juta. Besane urun 1,5 juta. Sampeyan wis kadung bangga-bangga, entek 200 juta, besan yang kamu banggakan mau urun 1,5 juta, karo gula 2 kilo, salak 1 kilo. Gimana nih? Akhirnya Masya Allah sampeyan punya besan datang ke rumah sampeyan, dimuliakan enggak? Dimuliakan.
mesti digolekno sate, digolekno opor, digolekno makanan yang enak. Nginep biasanya Kocerbon, nginep di Mulyakno, tapi nek nginepin 11 dino emeh mbok Mulyakno terus. Ini Masya Allah, sudah cukup ya. Jadi itulah rasakan agama nggih. Pekaten ingkang saged waturaken ngapunten. Sekian, Allahumma aqdina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa aqrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kunna wa la takuna lana sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.